Kita bersama berdoa. Allah sumber kasih, kami ucap syukur padamu untuk berkat dan kesehatan yang telah dilimpahkan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan khotbah-Mu, berlah Roh Kudus-Mu yang membimbing kami supaya kami dapat mendengarkan khotbah ini Tuhan, dan juga berlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami agar dapat mengerti firman-Mu melalui khotbah ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Pada saat ini ayat khotbah kita diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang berlimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Tema khotbah kita pada khotbah kali ini ialah memberi dengan tulus. Dalam bahasa Yunani, kata memberi memiliki dua terjemahan. Yang pertama, proeretai, yang berarti bertujuan baik. Dan yang kedua adalah diodete, yang artinya menyerahkan, melakukan, berkorban, dan juga pelayanan. Juga kata tulus dalam bahasa Yunani memiliki dua terjemahan. Yang pertama, agaten, yang berarti kebaikan, dan juga anupokritu, yang berarti bersungguh-sungguh. Untuk mengetahui makna memberi dengan tulus, melalui nats ini akan dijelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama, kenapa kita harus memberi? Jawabannya adalah karena Allah telah mencukupkan segala kebutuhan kita, yaitu kita manusia. Dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Allah telah membukakan tingkap-tingkap langit kepada kita, malahan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Materi-materi dasar seperti udara, air, api, dan tanah telah Allah sediakan bagi kita. Dengan udara kita bisa bernafas, dengan air kita bisa minum dan mandi, dengan api kita bisa menerangi kegelapan dan juga memasak. Di tanah kita berpijak dan bisa bercocok tanam. Artinya apa? Allah lebih dahulu memberikan kepada kita kebutuhan kita. Nah, kebutuhan inilah yang akan kita kelola dan kita olah supaya bermanfaat bagi kehidupan kita sekarang dan kehidupan kita ke depannya. Yang kedua, ukuran ketulusan. Ukuran ketulusan adalah niat yang bersih tanpa mengharapkan balasan. Apa patokan ukuran ketulusan? Yaitu pada saat kita memberi, sukacita dan kerelaan hati yang lebih mendominasi. Sebab itulah cerminan ketulusan. Selayaknya ketika Bapa memberikan anak yang tunggal kepada kita, seperti yang disaksikan oleh Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Melalui hal itu, kita melihat dan harus meniru teladan Allah yang telah diberikan Allah kepada kita, yaitu memberi.
Kematian Yesus di kayu salib menjadi tanda ketulusan Bapa pada saat memberikan keselamatan bagi kita manusia. Yang ketiga, berilah apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita, yaitu apa yang patut kita berikan, yaitu dengan cara rela hati, dengan tangan terbuka, tanpa perhitungan, seperti yang Tuhan Allah firmankan. Seperti seorang janda yang dikisahkan dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44, di mana Tuhan Yesus memandang bahwa perempuan itu, yaitu janda itu, baik melalui pemberiannya dengan ketulusan hatinya. Dia tidak mengharapkan balasan, malahan dia memberikan semua yang ada padanya tanpa berpikir panjang. Pengamsal juga dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 mengatakan bahwa orang yang memberi dengan tekun tidak akan menjadi miskin, malahan mereka akan mendapatkan apa yang patut mereka dapatkan. Mereka yang menganggap diri mereka hemat, padahal adalah pelit dan kikir, maka kepada mereka akan ditutup pintu kebutuhan oleh Allah itu sendiri. Yang keempat yang mau kita lihat dari memberi dengan ketulusan adalah kekayaan dalam memberi. Ketika kita hendak memberi, janganlah kita takut kekurangan. Malahan setelah kita memberi, kita memperoleh kekayaan. Kekayaan disebut bukan hanya sebagai kekayaan materi, namun kekayaan dalam kasih. Yang kedua, kekayaan dalam pertemanan. Yang ketiga, kaya dalam bantuan. Pada suatu saat nanti pasti kita perlu bantuan, maka dengan cepat orang akan membantu kita. Yang keempat adalah kaya oleh Allah. Ketika kita memberi, maka Allah melihat dan memperhitungkannya. Ketika kita memberi, maka kita akan diberi. Memang bentuknya tidaklah sama, tapi kualitasnya lah yang kita pandang. Bahkan saja, bisa saja yang kita berikan itu, ketika kita mendapatkan itu juga, malahan akan berlimpah kepada kita. Ketulusan Bapa dalam memberikan kita keselamatan haruslah menjadi teladan utama. Ketulusan Allah dalam memberikan anak yang tunggal kepada kita menjadi ukuran ketulusan kita dalam memberikan kepada Allah dan juga kepada saudara-saudara kita, baik itu persembahan maupun pertolongan. Memberi tidak akan menjadikan kita miskin, malahan kita akan semakin diberkati oleh Allah. Memberi tidak menjadikan kita hina di depan manusia, malahan Allah akan selalu memberkati kita dalam kehidupan kita kesehari-hari dan ke depannya. Amin.